Mewujudkan program pemerintah Provinsi Bali, yakni menciptakan Bali yang bersih dan hijau merupakan tanggung jawab setiap masyarakat Bali. Selain itu, kesadaran untuk menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan baik menjadi tanggung jawab setiap individu dan harus ditanamkan sejak dini. Hal ini penting karena sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mengganggu lingkungan. Oleh karena itu, untuk melestarikan lingkungan, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP Wilayah Bali pagi tadi menggelar kegiatan bersih sampah plastik di wilayah Kecamatan Petang, Badung yang dipusatkan di Tukat Bangkung. Ketua DPW JPKP Bali, Iwayan Lingga mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi program kerja JPKP Bali, yakni Gerakan Cinta Negeri, yang direalisasikan dengan melakukan berbagai hal, salah satunya menjaga kebersihan lingkungan. Kita melakukan hal-hal kecil yang ada di lingkungan kita. Contoh misalnya kita mulai melakukan penataan lingkungan dengan penanaman pohon, sehingga nanti lingkungan kita menjadi lebih hijau. Kalau kita simpelkan atau kita sederhanakan, Gerakan Cinta Negeri itu adalah gerakan cinta lingkungan. Jadi kita menata lingkungan kita, membersihkan lingkungan kita, kemudian dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan, memungut sampahnya, khusus sampah plastik, karena itu yang paling penting buat kita semua. Kegiatan bersih-bersih sampah plastik ini melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti TNI, Polri, unsur pemerintah, masyarakat setempat, serta siswa-siswi sekolah sekecamatan Petang. Sangat bagus karena untuk mencegah adanya penyakit untuk generasi muda, karena sampah plastik itu susah untuk dihancurkan. Apalagi JPKP yang memang memiliki komitmen untuk memperhatikan lingkungan secara umum. Apakah itu bersih-bersih sampah, apakah itu penanaman pohon, ini adalah satu gerakan yang sangat sejalan dengan program Provinsi Bali, yaitu Bali Clean and Green, mewujudkan Bali yang bersih, Bali yang sehat. Setelah dikumpulkan, sampah plastik langsung diserahkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan setempat. Kegiatan ini dilanjutkan dengan menanam pohon sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan program pemerintah provinsi menciptakan Bali Clean and Green. Selvina dan Agus, TVRI Bali, melaporkan. Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbagai program pembangunan. Program pembangunan tersebut harus dikawal dan diawasi agar tepat sasaran sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali. Berbagai program yang telah diciptakan pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Bali Mandara, Bali yang aman, damai, dan sejahtera, seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara, Gerbang Sadu, Simantri, Jam Krida, dan program lainnya. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut harus dikawal dan diawasi agar terlaksana dengan baik, maksimal, efisien, serta tepat sasaran. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, masyarakat juga harus ikut serta mengawasi. Oleh karena itu, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP dibentuk sebagai mitra pemerintah untuk mengawal dan mengawasi proses pembangunan. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pemberdayaan DPP JPKP Sutikno Pandoyo saat pelaksanaan deklarasi JPKP Dewan Pengurus Kecamatan DPC Seprovinsi Bali di Kecamatan Petang, Badung siang tadi. Dan kami juga punya suatu tugas untuk mensosialisasikan kalau ada kebijakan pemerintah, kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu tahu, oh pemerintah punya kebijakan ini, pemerintah punya program, mereka tahu. Nah kalau mereka tahu kan mereka nanti merespon, kalau mereka tidak tahu mereka tidak merespon, itu yang paling penting sekali. Dan kita pun juga punya suatu tanggung jawab, seandainya kita kawal nanti terjadi penyelewengan, kita wajib untuk menegur mereka, ya. Wajib untuk mengingatkan mereka supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena tujuan pemerintah kan bagus sekali, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, JPKP programnya adalah pendampingan pembangunan yang mengakses kepada kebutuhan masyarakat kecil. Sehingga ini sangat ketemu, bersinergi. Kami terbuka untuk kerjasama dengan JPKP untuk mengawal program-program kami. Kami di provinsi punya program-program Gerbang Sadu, Simantri, dan sebagainya. Tetapi apakah pelaksanaannya di bawah berjalan bagus, perlu ada pendampingan dari JPKP, supaya program itu betul-betul memenuhi sasaran.
Di Bali, tercatat lebih dari 10.000 relawan yang tergabung dalam jaringan pendamping kebijakan pembangunan. Para relawan tersebar di seluruh daerah di Bali hingga ke tingkat desa yang menjadi mitra pemerintah untuk ikut serta mengawal dan mengawasi proses pembangunan. Selvina dan Agus, TVRI Bali melaporkan. Plastik yang kita serahkan ke DKP. Nanti dijemput lagi sekolah dari pendidik Pak. Kemudian dari pihak sekolah perwakilan menyerahkan ke dia. Yang ambil dari sana satu yang untuk saya. Kemudian oh iya nanti aja deh pas misalnya Ya, kadang-kadang kerang. Yuk. Ya, satu biar kalau rumah asli kita bedah. Ya, pondok banyak. Masih banyak Pak masyarakat yang pecah mangu. Oh. Oke. Ya, damping dulu Pak. Om mawi kena mastu namo sidam. Bayam. Bayam. Bayam kan. Bawandem. Bawandu. Pak Bandem. Bandem begitu enggak anu dia. Sing bakar. Disuung. Oh iya. Mati dia. Diurup dikit aja kalau ditanam betul mati aja. Masih mulai saja nanti kan ditambah. Tinggi dia. Mantap. Mantap, Bali Mandara. Bali Clean and Green. Ya, makasih banyak. Ya, sekarang Pak Bupati. Monggo. siap banyak. Nih, kita ambil. Mintanya 100 mahoni kemarin. Karena 100 mahoni segera datang. Pak Camat. Ya, yuk. Ya, mantap. Saya. Aku mendampingi Bapak Camat. Boleh, siap. Siramnya. Ya, ya. Biar Bapak Selamat informasinya nih. Ya, sip. Di utaranya, ya, habis ini langsung balik ke jalur. Berapa jauh itu? Ini Pak, 5. Ya, oke. Ya, baik. Aduh. Capek ya tuh. Terima kasih, Pak. Amin.
Jabar, diwakili Pak Ketua Panitia. Yuk. Aqua, terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk TPRI. Jadi kita hari ini dari JPKP Bali mengadakan satu kegiatan sosial. Jadi ini merupakan implementasi dari apa yang kita canangkan dalam program kerja JPKP Bali, yaitu yang salah satunya ini adalah Gerakan Cinta Negeri. Jadi Gerakan Cinta Negeri ini diimplementasikan dalam bentuk kita melakukan hal-hal kecil yang ada di lingkungan kita. Contoh misalnya kita mulai melakukan penataan lingkungan dengan penanaman pohon sehingga nanti lingkungan kita menjadi lebih hijau. Kemudian juga kita melakukan pemungutan sampah, khususnya ini kita sampah plastik karena ini yang paling berbahaya. Nah, oleh karena itu kita kemudian pada hari ini kita mengajak anak-anak sekolah, kita libatkan anak sekolah, masyarakat, kemudian termasuk juga kita undang pemerintah. Bahwa kita punya kegiatan, kita punya gerakan cinta negeri yang bentuknya itu adalah bagaimana kita mencintai lingkungan kita sendiri. Kalau kita simpelkan atau kita sederhanakan, gerakan cinta negeri itu adalah gerakan cinta lingkungan. Jadi kita menata lingkungan kita, membersihkan lingkungan kita, kemudian dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan, memungut sampahnya, khusus sampah plastik. Karena itu yang paling penting buat kita semua. Jadi untuk pagi ini memungut sampah plastik aja, Pak? Memungut sampah plastik, kemudian kita ada penanaman pohon sebentar lagi, habis ini. Selanjutnya nanti setelah itu kita akan ada deklarasi. Oke, kenapa kelompok yang disasar itu anak sekolah terutama? Ya, itu begini. Karena kita ingin memberikan satu pendidikan sekaligus ya kepada anak-anak itu mulai dari usia dini. Karena kalau mereka yang sudah dewasa, tentunya mereka sudah mengerti apa yang mesti dilakukan. Tapi kalau anak-anak kita dari usia dini, bahkan dari TK ya, kita ajak untuk melakukan hal yang mencintai lingkungannya. Dan saya yakin ini akan menjadi satu perubahan luar biasa buat Bali, bahkan Indonesia nanti dalam 10-15 tahun ke depan. Oke, berapa sekolah ini yang diundang, Pak? Kita sekarang ini ada 23 sekolah dasar, ada beberapa SMP dan TK, SMK juga ada. Jadi ini kita libatkan dalam satu kecamatan. Jadi ada 6 desa dinas, kemudian ada satu kecamatan ini ada 23 sekolah itu yang kita. Iya. Mungkin apa harapan Bapak dari kegiatan ini? Iya, harapannya tentu kita bisa memberikan satu atau mengajak anak-anak ini untuk memahami bahwa lingkungan yang bersih, kemudian alam yang indah, lestari itu sangat baik untuk kita, untuk tempat tinggal kita, untuk kesehatan kita semua. Saya pikir itu yang terpenting. Tetapi yang lebih jauh dari itu adalah bagaimana kita menanamkan agar ada satu kebiasaan mulai dini ya, dari sejak dini ada satu kebiasaan untuk mulai perhatikan satu lingkungan kita. Kadang pernah nggak mbaknya lihat, kita di jalan ada mobil lewat kemudian melempar sampah dari dalam mobil. Nah ini di negara-negara maju tidak pernah terjadi. Kita 70 tahun merdeka, tetapi masyarakat kita masih menyerahkan sepenuhnya masalah lingkungan kita kepada pemerintah. Masyarakat tidak pernah mau tahu. Nah disinilah kemudian JPKP itu mengambil peran. Kita melakukan hal-hal yang kecil ini untuk melakukan salah satunya tadi ya penataan lingkungan ini seperti itu. Penataan lingkungan. Ya. Himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat adalah marilah kita bersama-sama, kita kelola lingkungan kita dengan sebaik-baiknya, kita tata lingkungan kita, dan saya yakin dengan lingkungan yang bagus, lingkungan yang bersih, kita semua akan menjadi lebih nyaman. Kita enak, tidur menjadi lebih enak, berjalan-jalan di lingkungan kita menjadi lebih nyaman. Saya kira itu ya. Iya. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa hari ini saya mewakili Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, untuk bersama-sama dengan JPKP melakukan sebuah gerakan ini. Pak Gubernur ada kegiatan yang sama juga di Geopark di Kintamani.
untuk melakukan penanam pohon, bersih-bersih sampah dan lain sebagainya. Kemudian di sini Pak Wakil Gubernur yang diundang oleh JPKP dan kebetulan beliau ada tugas lain, saya mewakili. Kegiatan seperti ini tentu sangat positif ya. Kami mengapresiasi betul pemerintah Provinsi Bali untuk seluruh komponen masyarakat, LSM, apalagi JPKP yang memang memiliki komitmen untuk memperhatikan lingkungan secara umum, apakah itu bersih-bersih sampah, apakah itu penanaman pohon. Ini adalah satu gerakan yang sangat sejalan dengan program Provinsi Bali, yaitu Bali Clean and Green, mewujudkan Bali yang bersih, Bali yang sehat. Nah, kegiatan ini dikaitkan dengan peringatan Hari Sampah Nasional yang mestinya sudah kita peringati tanggal 21 Februari yang lalu, dan JPKP khusus memperingati hari ini melalui kegiatan penanaman pohon dan membersihkan sampah plastik. Saya kira ini satu hal yang harus kita dukung semua, anak-anak kita juga harus kita dukung semua, karena kita tahu bahwa yang pertama sampah plastik itu adalah satu bentuk sampah yang sangat sulit untuk dihancurkan dan memerlukan ratusan tahun untuk dia bisa hancur. Oleh sebab itu, gerakan ini harus kita dukung dan kita kurangi. Yang terpenting juga di samping kita bersih-bersih, ini kan di hilirnya. Di hulunya apa? Di hulunya adalah kebiasaan, habits hidup untuk tidak sembarang membuang sampah plastik. Ini harus kita edukasi masyarakat supaya kalaupun dia menggunakan plastik, dia betul-betul harus buang di tempat sampah plastik. Jangan digabung dengan sampah organik. Tetapi yang juga paling penting adalah bagaimana kita mengurangi penggunaan sampah plastik demi keasrian daripada lingkungan kita. Kemudian penanaman pohon itu menjadi penting karena kita punya hutang sama pohon. Punya hutang apa? Punya hutang O2. Ya, setiap pohon itu memberikan O2, memberikan kehidupan pada kita. Harus kita bayar dengan apa? Menanam pohon. Supaya kehidupan kita menjadi sehat, menjadi bersih, menjadi rindang. Itulah yang barangkali ingin saya sampaikan, dan saya menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat, LSM, JPKP ya, untuk terus melakukan ini, tidak hanya hari ini, tetapi besok dan seterusnya melakukan langkah-langkah yang lebih banyak lagi, mengedukasi masyarakat untuk kita lebih peduli lagi pada lingkungan, lebih peduli pada kebersihan demi menjaga alam Bali yang indah dan lestari. Saya kira seperti itu. Nah, kegiatan ini mengundang anak-anak sekolah. Ya. Gimana tanggapan Bapak? Sangat penting mengundang anak-anak sekolah karena proses edukasi itu menjadi jauh lebih penting daripada sekedar kita pungut sampah. Sekarang pungut sampah sebentar, sekarung lagi datang ya. Tapi proses edukasi pendidikan mulai dari anak-anak SD membiasakan mereka bagaimana sih hidup bersih itu. Bagaimana mereka mulai kecil kita didik tidak sembarang membuang sampah. Bagaimana mereka peduli pada sampah. Begitu melihat sampah plastik sekecil apapun dia pungut. Nah, ini proses pendidikan ini harus kita mulai ya, gerakan hidup bersih dan hidup sehat mulai dari anak-anak SD. Nah, caranya apa? Tidak bisa kita berikan pelajaran anak-anak harus begini, tidak boleh, tapi melakukan langsung, mengajak anak-anak langsung dalam kegiatan bersih-bersih seperti ini adalah satu bentuk pendidikan yang paling menyentuh dan akan terus dilakukan pada masa-masa yang akan datang sampai mereka tumbuh besar, dan mereka akan mengedukasi masyarakat. Jadi kalau anak kecil itu di rumah itu bisa ngasih tahu orang tuanya, mama jangan buang sampah gini, kata bu guru, kata teman-teman tidak boleh. Nah, ini kan satu proses yang menurut saya sangat bagus kita mulai dari anak-anak sekolah dasar. Tanggapan saya sangat bagus karena untuk mencegah adanya penyakit untuk generasi muda, karena sampah plastik itu susah untuk dihancurkan, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghancurkan sampah plastik tersebut. Jadi dengan adanya kegiatan ini termotivasi nggak Mbak? Termotivasi sekali karena kami dari SMP Negeri 2 Petang sangat memperhatikan kebersihan, terutama untuk kebersihan sampah plastik. Mungkin apa himbauan kepada teman-teman? Himbauannya agar teman-teman semua bisa menjaga kebersihan SMP Negeri 2 Petang untuk memungut sampah plastik yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya.
Ide Sang Yang Widiwase bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangka acara deklarasi DPC. Teman-teman DPW lain yang semestinya hari ini Bapak Immanuel Simorangkir yang tidak berani. Siapa ini? JPKP Bali. Siapa ini? Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Tidak berkesempatan hadir karena pada hari yang pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, pro lingkungan dan pro law enforcement, good governance, green governance, pelestarian lingkungan atau genap komponen masyarakat yang memiliki. Haji Sutikno dari Jakarta ke PW Sumut, Horas Pak. Satu, namun tidak terlalu depan saya, Ibu Delima dari BPB Jawa Barat, dan sahabat oleh seluruh peserta deklarasi. Naskah deklarasi jaringan pendamping kebijakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sektor sadar akan tanggung jawab dengan terhadap program dan kebijakan